Misalkan pasien duduk di pinggir bed, berarti pasien ini sebetulnya berbaring di tempat tidur. Kemudian terapis menginginkan pasien untuk latihan berdiri. Jadi dia berbaring, terus dibantu untuk duduk, terus duduknya diminta bergeser ke tempat tepi. Bahasa Jawanya ongkang. Ongkang itu bukan belusu. Nah, ketika pasien sudah siap duduk di tengah tempat tidur, kok enggak goyang, dilanjutkan disuruh berhenti. Ini pada saat duduk di tengah tempat tidur kok isi goyang, jadi terus disuruh tidur lagi. Terusnya dilumuk. Belakang. Kalau dilumuk ekstensian. Baik. Nah, karena sudah tenang pasiennya bisa bertahan ketika duduk di tengah tempat tidur, maka kemudian diminta pinggir, tidak pinggir, tidur, kaki menapak di lantai, Lagi di tengah tadi kakinya sila atau lonjor, Pak? Ya kalau nyamannya aja, nyamannya disuruh selonjor dulu sila dulu. Kalau habis berbaring kan biasanya selonjor. Ya. Yang jelas ketika dia duduk di tengah tempat tidur tidak ada tanda-tanda goyang. Nah, Goyang diteruskan ngeblak. Kemudian kaki harus menapak di lantai, berarti tempat tidurnya setinggi berapa itu? 2 meter. 40 atau 30 sedikit. Kalau 1 meter, ongkang-ongkang. Ya kecuali kalau tinggi badannya 170 atau 80. Tapi rata-rata kan masyarakat kita kan 160-an. Oke. Kalau sekiranya tempat tidur ketinggian berarti harus ada meja atau bangku, wadikle, tangga. Yang kira-kira kalau diinjak tidak goyang. Wadikle panjang apa kursi, tapi kursi cilik TK itu ya, tapi ya terlalu kecil misalnya. Nanti Oke. Kenapa kaki harus menempel di lantai? Kenapa? Sensori keseimbangan itu ada di telapak kaki dan jari-jari kaki. Sensornya di sana. Jadi 5 jari kaki kanan dan kiri 10 ini mewakili serat-serat otot pada betis dan pada seperti akar tanaman. Akar tanaman itu kan normalnya batangnya di tengah, terus akarnya kan menyebar ke depan, ke belakang, ke samping. Kalau akarnya hanya ke samping, kalau yang lain nggak normal itu. Dalam itu pada saat itu. Itulah yang nanti kita gunakan pusat gravitasi. Masa volume atau beban, pusat beban tubuh. Pusat beban tubuh ada di telapak kaki ketika berdiri. Kalau duduk, pantat yang bokong. Bokongnya kaya gabon wanteng gitu ya. Ini bokongnya lancet. Video kaya ning pakune
Mau aku gitu kan. Oh, lagi cewek. Oke, kemudian posisikan pasien duduk di pinggir mendut dan tangan di pundak terapi. Tadi sudah kaki nempel, terus tangannya dijulurkan ke terapis. Berarti terapisnya di belakang atau di depan? Di belakang ini. Berada mau melihat ekspresi pasien. Apa ekspresi pasien goyang ketika dia mau berdiri nggak siap karena goyang atau yang lain? Apa yang bisa Bapak Ibu lihat ekspresi pasien? Mata, lihat matanya. Kalau matanya keluar ada kesan goyang ini atau kelopak matanya langsung nutup ini, jangan diteruskan. Wah, kok menit mati. Dia mau goyang, mau terus ya bro. Terus ketika tangan menempel di bahu atau di pundak terapis, sekalian yang kuat, jangan menempel yang kuat. Karena nanti kalau pas berdiri ada goyangan, Bapak Ibu udah yakin cengkeraman inilah senjata. Tahu? Bau jenengan ngomong, pasien ini anu kelapanya kecil, wah itu bahaya itu. Meleset tipe. Nah, perempuan gimana Pak? ya memang perempuan kalau perempuan, perempuan kalau laki-laki gitu. Menikmati tadi. Menikmati. Kalau pakai alat juga bisa dengan nyiapin alat. Tapi ya kudu anu, kuat. Kuatin mulai tekan jadi sekel. Atau kalau walker ini tanda bawah. Sekali kalau duduknya di kursi, dia akan berdiri pakai walker. Oke, berikutnya posisi terapis duduk di depan pasien dan tangan terapis memfiksasi terapis. Sebelum pasien dia diminta berdiri, pasien megang bahu terapis, kemudian tangan terapisnya membantu bagian bokong. Kenapa? Lo yang mau bergerak itu sendi paha, hip. Emangnya berdiri langsung lutut itu nanti ke bagian itu. Jadi sendi paha akan mengambil alih beban tubuh dari bokong ke paha. Jadi tangannya menggapai di daerah panggul. Ya setelah itu pasien diminta berdiri. Cara berdirinya, kenapa terapis posisinya duduk atau jongkok atau jongkok itu ya agar nanti tidak terlalu tinggi pasiennya dan mengangkat pasien itu sebaiknya yang diangkat lebih tinggi daripada yang datang. Nah, dengan atau kita lebih tinggi dari badan dari barang yang diangkat, ada kehilangan energi banyak itu. Karena kita tidak semata-mata mengangkat, hanya melindungi dan membantu agar sendi paha atau sendi panggul itu nanti mendapatkan keyakinan bahwa dia aman. Jadi kalau pasien belum yakin kuat untuk berdiri, ojo dipaksa karena kalau dipaksa dia akan jatuh. Dan apabila dia sudah kuat, dia belum yakin, ya kemungkinan gagal.
tempat tidur dites gerak lutut, gerak panggul, ada adduksi, ada abduksi, ada fleksi, ada fleksi lutut, ada fleksi paha, kan gitu. Dilatih itu kan cuma untuk melatih ya otot panggul, otot perut, otot paha, kan gitu. Jangan belum dilatih kayak gitu langsung kepingin duduk, no, ajarin duduk, yo sing gerak nafsu nih, pengen itu. Kemudian posisi terapis duduk di depan wajah pada sisi lutut, terus karena ini apa banyak redaksinya dan waktunya terbatas, biasa digunakan. Ini pun sebelumnya kan materinya Pak antara Pak Masuk Pak itu. Tapi kalau toh nanti belum disampaikan, nanti kita bahas di semester selanjutnya. Ini latihan seperti ini nanti di ujian akhir. Nah begitu. Terus terminasi, mengevaluasi keamanan, kenyamanan dan lain-lain. Caranya gimana mengevaluasi? Ya, kalau duduknya sudah tenang, kemudian dia menapak kakinya sudah kuat cengkeramannya kaki, terus dibantu sedikit dia sudah bisa berdiri, terus dia tenang. Kalau dia goyang harus segera duduk lagi, dibantu dulu. Pamitan pasiennya apa? Ya pamitan terapis sama pasien gitu. Rapi sih Pak. Maksudnya pamitan itu Kunjungan rumah nih Pak. diakhiri gitu. Nampung. Kalau nanti akan dinilai ketenangannya, penguasaannya, kemudian urutan ketiga dari awal sampai akhir. Nah, itu hasilnya udah 10 menit banyak. Terus berdiri dinamis. Ya, ini ya dari persiapan kan ada 6 kegiatan dari ini. Sekarang berdiri dinamis. Ini juga ada 5 langkah. Berarti hanya bukti dan itu aja yang ini hampir sama tadi, tapi ini sudah bisa berdiri. Hanya kemampuan berdirinya sudah bertahan berapa hitungan atau berapa detik. Hitungan tandanya ini pakai 1, 2, 1 ketok sama dengan 1 detik. Bisa bayangkan kan? Itu kan 1 irama, itu 1 detik. 1 detik 1. Kalau ada gerakan mencurigakan, sudah langsung disuruh ditahan atau dibantu tersebut. Atau disuruh pegang. Itu